Satrio Wicaksono. Saya Tiara Zahra Nabila. Saya Raffi Setiawarudin. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat elektroterapi model Intellect Mobile Steam model 2777. Yang pertama ada definisi alat. Secara umum, elektroterapi adalah metode pengobatan dalam fisioterapi yang memanfaatkan energi listrik untuk mempengaruhi jaringan tubuh guna mencapai efek penyembuhan tertentu. Intellect Mobile System adalah perangkat terapi fisik berbasis elektroterapi portable dengan 2 channel. Alat ini dirancang khusus untuk memberikan stimulasi elektrik ke jaringan saraf dan otot pasien melalui elektroda yang ditempelkan pada kulit. Selanjutnya ada prinsip kerja alat. Prinsip utama dari elektroterapi ini adalah depolarisasi membran sel. Ketika elektroda ditempelkan pada kulit, alat akan menyalurkan arus listrik ke dalam tubuh. Impuls listrik yang disalurkan akan berinteraksi dengan membran sel, saraf, dan otot, mengubah pengiriman sinyal elektrik alami tubuh. Selanjutnya ada fungsi alat. Yang pertama ada analgesik atau manajemen nyeri yang berguna untuk mengalihkan atau memblokir sinyal nyeri agar tidak sampai ke otak. Selanjutnya ada stimulasi otot yang memicu kontraksi pada otot yang lemah atau lumpuh agar tetap aktif dan tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya ada perbaikan jaringan yang merangsang proses penyembuhan luka, pemulihan jaringan lunak, dan regenerasi sel. Yang terakhir ada normalisasi fisiologis yang membantu mengurangi pembengkakan, melemaskan ketegangan otot, dan meningkatkan aliran darah. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada frekuensi yang berguna untuk mengatur kecepatan impuls. Frekuensi tinggi digunakan untuk memblokir sinyal nyeri, sedangkan frekuensi rendah untuk stimulasi otot. Yang kedua ada intensitas untuk menentukan kedalaman dan kekuatan arus yang masuk. Yang ketiga ada durasi pulsa untuk menentukan berapa lama setiap impuls listrik berlangsung. Dan yang ketiga ada bentuk gelombang. Yang keempat ada bentuk gelombang. Setiap jenis gelombang memiliki efek yang berbeda terhadap jaringan, tergantung pada target terapinya. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama di sini ada tombol time untuk mengatur waktunya. Selanjutnya di sini ada intensitas untuk mengatur lama intensitasnya. Pada bagian bawah ada tombol stop untuk menghentikan terapi. Ada tombol start untuk memulai terapinya, dan ada pause untuk memberhentikan sementara. Nah di sini ada bagian enter pada bagian kiri, terus di bagian kanan ada back, dan ini untuk memilih mode yang akan kita pilih. Di bagian belakang ada buat powernya, terus di sini ada untuk pengatur intensitasnya. Ini kecerahan pada layar display, dan di sini ada ventilasinya. Dan untuk tombol powernya dia terletak pada bagian atas di sebelah sini. Gue lupa bilang buat channel bawahnya. Untuk tambahan di sini ada bagian channel untuk memasukkan elektrodanya, menyambungkan elektroda. Ada channel 1 dan channel 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi gelombang. Yang pertama kita ada mode IFC 2 pol, yaitu dengan mode outputnya menggunakan elektroda dengan intensitas output sebanyak 0 sampai 100 mA dengan frekuensi dari 2000 sampai 10.000 Hz dengan benjut atau sweepnya sekitar 1 sampai 200 Hz. Dengan sweep pada frekuensi rendah sekitar 1 sampai 200 Hz, dan sweep pada frekuensi tinggi sampai dengan 1 sampai 200 Hz juga. Waktu siklusnya itu kontinu sekitar 5/5, 4 atau 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, dan 10/50. Pilihan modenya ada CC atau CV, frekuensinya juga 2000 sampai 10.000 Hz, dan waktunya sekitar 20 menit, 1 sampai 60 menit. Yang kedua kita ada mode IFC 4 pol, yaitu arus didistribusikan dari 4 elektroda. Dari mode frekuensinya dari 2000 sampai 10.000 Hz, frekuensi dendanya 1 sampai 200 Hz juga, waktu sweep sekitar 15 detik, sweep pada frekuensi rendah sekitar 1 sampai 200 Hz, sweep pada frekuensi tinggi 1 sampai 200 Hz juga. Persentase scanner itu statis, yaitu 40% dan 100%. Amplitudenya 0 sampai 100 mA pada 500 ohm. Waktunya sekitar 20 menit, dari kisaran 1 sampai 60 menit. Pilihan modenya itu ada CC atau CV. Yang ketiga ada galvanik. Dengan mode outputnya sama, menggunakan elektroda juga. Intensitas outputnya 0 sampai 80 mA. Polaritasnya itu positif atau negatif. Waktu siklusnya itu kontinu 5/5, 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50.
dan waktunya 10 menit 1 sampai 60 menit. Nah, terus ada juga yang TENS, intensitas outputnya 0 sampai 80 mA, durasi fasenya 20 sampai 1000 mili per detik, frekuensinya 1 sampai 250 Hz, pilihan modenya ada CC atau CV, burstnya ada 0 sampai 10 bps, modulasinya frekuensi sekitar 0 sampai 250 Hz. Modulasi amplitudo itu ada mati 40%, 60%, 80%, dan 100%. Waktu perawatan sekitar 1 sampai 60 menit. Ada juga HVPC yaitu High Voltage Pulse Current dengan mode outputnya sama menggunakan metode lagi. Intensitas outputnya 0 sampai 500 volt, polaritasnya positif atau negatif. RAM-nya itu 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, dan 5 detik. Tampilannya ada arus puncak atau voltage dengan flip-nya itu continue 80 per 120 bps atau 1 per 120 bps dan 1 per 10 bps. Frekuensinya sama 10 sampai 120 bps. Waktu siklusnya 5 per 5, 4 per 12, 10 per 10, 10 per 20, 10 per 30, 10 per 50, dan continue. Untuk waktunya sekitar 20 menit, yang dari jangka 1 sampai 60 menit. Ada juga arus mikro atau microcurrent. Arus ini dipercaya dapat merangsang penyembuhan jaringan dengan stimulasi arus cedera. Sebuah arus yang terjadi secara alami pada jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan. Mode outputnya sama menggunakan elektroda lagi. Intensitas outputnya 0 sampai 1000 mikroampere. Polaritasnya sekitar positif, negatif, bolak-balik, dan waktunya frekuensinya 0,1 sampai 1000 Hz. Selanjutnya ada VMS, yaitu karena pulsa yang relatif pendek, bentuk gelombang ini memiliki beban arus yang rendah juga pada kulit, sehingga digunakan untuk perawatan yang memerlukan intensitas tinggi seperti untuk penguatan otot. Mode outputnya itu ada elektroda, intensitas outputnya 0 sampai 200 mA, mode salurannya tunggal, resipokal, dan kontraksi. Waktu siklusnya continue 5 per 5, 4 per 12, 10 per 10, 10 per 20, 10 per 30, 10 per 50. Frekuensinya 1 sampai 200 fps. RAM-nya itu sampai 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, dan 5 detik. Intensitas outputnya 0 sampai 100 mA. Mode salurannya ada tunggal, resipokal, dan kontraksi. Siklus kerjanya duty cycle yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Pada modenya ada CC atau VC. Waktu siklusnya continue 5 per 5, 4 per 12, 10 per 10, 10 per 20, 10 per 30, 10 per 50. Burstnya itu ada 20 sampai 100 bps. RAM-nya 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik. Waktunya selanjutnya ada mode Tauber. Itu bentuk gelombang monofasik dengan durasi fase 2 MD dan jeda milidetik yang menghasilkan frekuensi sekitar 143 Hz. Mode outputnya juga sama, sekali lagi menggunakan elektroda. Intensitas outputnya 0 sampai 80 mA. Perubahan polaritas nyala atau mati. Dengan perubahan polaritas menyala, polaritas akan berubah di pertengahan waktu perawatan. Waktunya sekitar 10 menit. Lalu ada mode monofasik dengan mode intensitas outputnya 0 sampai 80 mA. Durasi fasenya 0,1 sampai 500 milisecond. Waktunya 5 menit. Dan juga yang terakhir ada diodinamik, yaitu mode output elektroda. Intensitas outputnya 0 sampai 80 mA. FF-nya sama dengan frekuensi 50 Hz. Durasi dengan 10 mili detik dengan jedanya 10 detik. Ada juga mode DF yaitu frekuensi 100 Hz, durasinya 10 mili detik, lalu 10 mili detik lainnya. Dan juga ada CP atau 1 detik milivolt, lalu 1 detik. Itu fluktuasinya dari rating antara dua arus MF. Ada juga CP0IO, kombinasi bentuk gelombang MF dan DF, dan waktunya itu sekitar 10 menit. Catatan juga, CC adalah arus konstan, CV adalah tegangan konstan, burst adalah mesin mengirim sinyal listrik dalam bentuk semburan, RAM adalah periode waktu peningkatan bertahap dari intensitas 0 sampai tingkat terapi yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat ini. Pertama-tama kita sambungkan dulu kabel elektrodanya ke di sini kita sambungin channel 1.
pasang elektrodanya ke kabel. Jika sudah, kita colok kabel power ke sumber current. Lalu nyalakan alat ini dengan menekan tombol power yang ada di sini. Di belakang sini kita bisa mengatur keterangan layarnya, kontrasnya maksudnya. Oke. Lalu pilih channel yang akan digunakan. Kita bisa menekan tombol ini. Saya akan menggunakan channel 1. Sini ada tombol enter, kita enter. Lalu saya akan mencontohkan dengan mode IFC 2P. Kita akan enter lagi. Di sini ada pengaturannya. Saya akan langsung saja memulainya dengan menekan tombol start. Di sini saya nggak nempel ke pasien ya, soalnya nggak ada pasiennya. Kita tekan tombol start. Defaultnya dia timernya 20 menit dan arusnya 0. Kita bisa tambahin intensitasnya dengan menekan tombol ini. Dan bisa di satu-satu bisa. Di sini tombol timer untuk menambah atau mengurangi waktu. Lalu jika kita ingin menghentikan untuk sementara, kita tekan tombol pause. Jika kita ingin menghentikannya secara permanen, kita tekan tombol stop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan alat ini. Yang pertama, untuk pemeliharaan unitnya, selalu lepaskan unit dari arus listrik sebelum dibersihkan. Kedua, usap dengan kain lembab, gunakan pembersih anti mikroba. Lalu yang ketiga, jangan gunakan cairan abrasif atau pelarut. Lalu untuk pemeliharaan preventifnya, yang pertama, kita bisa verifikasi integritas kabel-kabel koneksi. Sini bisa kita cek kabelnya masih bagus atau tidak. Lalu pastikan colokan dan konektor aman atau tepat. Yang ketiga, analisis tombol daya berfungsi normal dan lampu layarnya menyala. Lalu selanjutnya untuk troubleshooting, saya akan menjelaskan masalahnya. Jika menekan tombol nyala atau mati, lalu layarnya tidak menyala, biasanya penyebabnya tidak ada daya pada unit. Lalu untuk perbaikannya, kita bisa periksa kabel koneksi ke jaringan listrik, verifikasi bahwa jaringan listrik memiliki arus yang benar. Lalu jika layar masih belum berfungsi dengan baik, menggunakan baterai unit, verifikasi bahwa baterai unit memiliki tegangan yang diperlukan. Lalu untuk masalah kedua, jika tidak ada stimulasi meski intensitas dinaikkan, biasanya penyebabnya elektrodanya kering, tidak menekan dengan sempurna, atau kabelnya putus. Untuk solusinya bisa dicek adesi elektrodanya, ganti jika sudah tidak rekat. Lalu untuk masalah ketiga, jika stimulasinya terputus-putus, biasanya penyebabnya konektornya longgar atau kabel internal pada lead wire. Solusinya bisa diperiksa jack kabelnya, lakukan wiggle test pada kabel saat unit menyala. Lalu untuk masalah keempat, jika error pada layar, biasanya penyebabnya kegagalan sistem, over temperatur, atau headnya tidak terdeteksi. Untuk solusinya, matikan unit, cabut aksesori, dan nyalakan ulang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kode error yang ada di layar jika error. Yang pertama ada kode 102, itu berarti kabel konduktornya tidak dimasukkan atau terpasang salah. Solusinya, masukkan kabel dengan benar. Lalu untuk kode kedua, kode 104, yaitu mencoba melampaui parameter gelombang maksimal. Solusinya, masukkan nilai valid. Untuk yang ketiga, kode 106 dan 107, itu baterainya rendah. Solusinya hubungan ke listrik atau isi daya. Selanjutnya, kode 201, 203, dan 204, kartu data pasien tidak terbaca.
tidak ada atau rusak. Solusinya pasang ulang, format ulang, atau ganti kartu. Lalu selanjutnya kode 202 yaitu kartu datanya penuh. Solusinya ganti kartu atau hapus memori lama. Selanjutnya kode 301 yaitu kelebihan arus atau korsleting di area terapi atau kabelnya. Untuk solusinya periksa kabel, matikan dan mulai ulang unit. Sekian penjelasan alat elektroterapi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.